Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Putri Zahra. Di video ini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 3 di bab 5 pada praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, untuk soal nomor 3 ini, buatlah program untuk menentukan apakah suatu elemen dalam array memiliki nilai yang sama dengan rata-rata dari elemen di sebelah kiri dan kanan. Nah, untuk ketentuan nomor 3 itu, yang pertama input jumlah data n, terus yang kedua input seluruh nilai ke dalam array, terus yang ketiga suatu elemen ke i itu dikatakan benar jika elemen ke i itu merupakan rata-rata dari elemen di kiri dan kanannya. Lalu, program harus yang pertama menentukan jumlah elemen yang memenuhi kondisi tersebut, kedua menampilkan indeks elemen yang memenuhi kondisi, ketiga elemen pertama dan terakhir tidak diperiksa karena tidak memiliki dua tetangga. Nah, ini untuk contoh output dari lampiran soal nomor 3 ini. Untuk deskripsi programnya, dimulai dengan mendeklarasikan variabel n untuk menyimpan jumlah data serta array satu dimensi untuk menampung seluruh nilai sinyal yang diinputkan oleh pengguna. Selanjutnya, program membaca nilai n, kemudian melakukan perulangan untuk menginput setiap elemen ke dalam array. Setelah seluruh data tersimpan, program menginisialisasikan variabel penghitung untuk menghitung jumlah elemen yang memenuhi kondisi. Program kemudian melakukan perulangan mulai dari indeks ke-1 hingga indeks ke n dikurang 1. Karena elemen pertama dan terakhir tidak memiliki dua tetangga sehingga tidak diperiksa. Pada setiap indeks ke i, dihitung rata-rata dari elemen di sebelah kiri dan kanannya, lalu dibandingkan dengan nilai elemen ke i tersebut. Jika nilainya sama dengan rata-rata kedua tetangganya, maka indeks tersebut ditampilkan dan penghitung ditambahkan 1. Proses ini dilakukan hingga seluruh elemen yang memenuhi kondisi ditemukan. Kemudian, program menampilkan jumlah total elemen yang termasuk dalam kategori tersebut. Untuk flowchartnya, menggunakan oval untuk start memulai, lalu pengguna itu diminta untuk memasukkan nilai n ini untuk input, jajar genjang ini untuk menginput atau output, tapi di sini digunakan untuk menginput nilai dari n, lalu melakukan perulangan for yaitu i sama dengan 0 to n. Nah, jika benar akan diminta untuk menginput array sinyal indeks i, lalu melakukan proses i ditambah dengan 1, lalu akan terus melakukan perulangan for ini sampai kondisinya itu salah, dan jika salah akan melakukan perulangan for i sama dengan 0 to n dikurang 1. Nah, jika benar, maka akan melakukan proses rata, variabel rata itu menyimpan hasil dari array sinyal indeks i dikurang 1 ditambah dengan array sinyal di indeks i ditambah 1, lalu nanti hasilnya itu dibagi dengan 2. Nah, lalu akan melakukan pengecekan kondisi atau akan melakukan kondisi jika sinyal indeks i itu sama dengan nilai dari variabel rata, maka akan mengeluarkan output i. Nah, lalu akan melakukan proses jumlah ditambah dengan 1, lalu akan melakukan i++ dan akan berulang ke perulangan for itu. Nah, tapi jika salah, dia akan langsung menjumlahkan i itu ditambah dengan 1. Nah, lalu akan melakukan perulangan for itu sampai dia salah. Nah, jika kondisinya salah, akan mengeluarkan output atau menampilkan output jumlah, lalu program berakhir. Nah, lanjut ke pseudocode-nya. Ini mendeklarasikan variabelnya dulu. Ini untuk variabel arraynya itu, untuk nama arraynya itu sinyal. Terus indeksnya itu 0 sampai 100. Nah, lalu ini itu tipe datanya yaitu integer. Nah, ini untuk variabel selanjutnya itu ada n, i, dan jumlah itu juga bertipe data integer. Lalu untuk variabel rata itu float karena bisa jadi hasil dari ditambah ini lalu dibagi 2 itu bisa jadi hasilnya itu desimal gitu. Ya. Terus begin. Nah, ini read itu untuk diminta untuk menginput nilai n. Nah, lalu melakukan perulangan for i itu menyimpan 0, terus kondisinya itu n dikurang 1, lalu diminta untuk menginput lagi
sinyal indeks I, lalu melakukan proses jumlah itu menyimpan 0, terus melakukan perulangan for itu menyimpan 1, kondisinya n dikurang 2, lalu bikin for itu yang dalam for itu menyimpan rata itu melakukan proses rata itu menyimpan hmm, hasil dari proses yang mana itu tuh penjumlahan antara isi atau nilai dari sinyal indeks I dikurang 1 ditambah dengan sinyal indeks I ditambah 1 itu nanti hasil penjumlahannya itu dibagi dengan 2. Nah, lalu melakukan kondisi if jika sinyal indeks I itu sama dengan rata, maka bikin if itu isi dari if-nya itu maka akan menampilkan nilai dari variabel I itu. Nah, lalu akan melakukan proses jumlah itu menyimpan hasil dari nilai jumlah ditambah dengan 1. Nah, lalu ini akhir dari if-nya, terus ini akhir dari for. Nah, lalu menampilkan nilai dari variabel jumlah. Nah, ini n akhirnya, akhir dari si programnya. Nah, lalu lanjut ke program C++-nya. Nah, hashtag input stream itu agar kita bisa menggunakan cout, cin tadi itu. Nah, untuk isi namespace std itu agar kita itu tidak perlu menuliskan std.2.2 setiap kita menggunakan cout dan cin. Nah, in main itu titik awal dari eksekusi programnya. Nah, lalu kita deklarasikan array sinyal tadi yang indeksnya 100 itu bertipe data integer dengan kapasitasnya itu maksimal 100. Nah, lalu kita mendeklarasikan variabel n itu untuk jumlah data, terus I itu sebagai pencacah perulangan, dan variabel jumlah itu yang diinisialisasi 0 untuk menghitung elemen yang memenuhi kondisi. Nah, itu semua bertipe data integer. Nah, lalu mendeklarasikan variabel rata itu untuk menyimpan nilai dari rata-rata dan itu bertipe data float. Nah, lalu cout itu untuk menampilkan di outputnya masukkan jumlah sinyal, yaitu untuk menampilkan teks itu di outputnya. Nah, lalu cin n, nah itu untuk menginput nilai jumlah sinyal dari pengguna yang itu nilainya itu akan disimpan di variabel n. Nah, lalu cout lagi untuk menampilkan teks masukkan data sinyal di outputnya. Nah, lalu nanti akan melakukan perulangan for untuk inisialisasi I itu sama dengan 0 dan kondisinya itu J kurang dari N, lalu I kurang dari N, lalu I ditambah dengan 1. Dan itu untuk memulai perulangan untuk menginput data ke dalam array dari indeks 0 sampai N dikurang 1. Nah, lalu cin, jadi nanti pengguna itu diminta untuk menginput data sinyal itu ke indeks ke I-nya itu. Nah, itu nanti akan disimpan oleh program itu di sinyal indeks I. Nah, lalu cout lagi untuk menampilkan teks indeks sinyal normal. Nah, ini untuk menampilkan teksnya itu untuk daftar indeks yang memenuhi kondisi. Nah, lalu melakukan perulangan for lagi. Inisialisasi I itu sama dengan 1, kondisinya I kurang dari sama dengan N, lalu perubahannya I sama dengan 1. Ini untuk perulangan dari indeks 1 sampai N kurang 2 itu karena elemen pertama dan terakhir tidak diperiksa. Nah, lalu variabel rata, nah ini untuk menghitung rata-rata dari elemen di sebelah kiri dan kanan indeks ke I. Nah, lalu melakukan kondisi if lagi, programnya melakukan kondisi if sinyal indeks I itu sama dengan rata. Nah, ini tuh untuk ngecek apakah nilai yang di dalam elemen I itu sama dengan rata-rata dari yang sudah dari apakah sama dengan nilai yang di dalam variabel rata. Nah, lalu cout nilai dari variabel I itu untuk menampilkan indeks I yang memenuhi kondisi. Nah, lalu variabel jumlah itu ditambah dengan 1. Nah, lalu
Nah, si out lagi itu untuk menampilkan teks jumlah sinyal normal, nah lalu menampilkan nilai dari variabel jumlah. Dan itu untuk menampilkan total yang memenuhi kondisi tadi di outputnya. Nah, lalu akhir dari programnya. Nah, ini untuk outputnya. Nah, ini kita samain aja kayak di soal. Nah, jumlah sinyalnya itu 5, terus data sinyalnya itu 3, 4, 5, 6, 4. Nah, indeks sinyal normal itu 1, 2, terus jumlah sinyal normalnya itu 2. Begitu. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan lampiran soal nomor 3 di bab 5 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.